Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Masih bersama saya Pastor Glenn Latuheru dalam program Bible and Bed. Kita read the Bible before go to the bed. Kita baca Alkitab sebelum kita naik ke tempat tidur, sebelum kita beristirahat. Kita rindu pikiran kita, hati kita dinetralisir gitu ya kan, bahasanya dinetralisir oleh firman Tuhan. Karena Yesus bilang begini, firman itulah yang membersihkan kamu. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kamu dengar. Jadi saya percaya betul firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Sepanjang hari ini mungkin ada pikiran-pikiran takut, pikiran-pikiran khawatir, pikiran-pikiran tertekan. Ayo kita netralisir dengan apa? Dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan, sehingga kita mau beristirahat pun tenang hati kita ya. Kita mau tidur pun kita tidur dengan nyenyak, sebab kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Kita percaya bahwa apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak pernah kembali kepada dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki dan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan. Melalui program Bible and Bed ini, saya juga mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat yuk dengan cara membagikan kembali renungan singkat di malam hari ini, agar berkat yang kita terima juga boleh dinikmati oleh teman-teman kita, keluarga kita, dengan mungkin kenalan-kenalan kita yang ada di sosial media, yang ada di WhatsApp grup gitu kan. Sehingga ada banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan, lawatan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, support channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan bagikan juga tentunya kembali, klik tombol like. Juga saudara bisa komen di kolom komentar. Dan pastikan kita terus hidup mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat sepanjang hari ini kami akan beristirahat. Tapi sebelum beristirahat kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab ada janji firman Tuhan dalam kehidupan kami. Selama kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kami percaya Tuhan ada keberhasilan dan keberuntungan dalam kehidupan kami. Sebab tangan Tuhan yang menuntun, mengarahkan kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya tidak ada manusia di muka bumi ini yang menyakiti, mau dan memiliki keinginan atau kemauan untuk menyakiti diri sendiri, membenci diri sendiri. Walaupun ada oknum-oknum yang mungkin bermasalah dalam kejiwaannya, akhirnya dia menyakiti dirinya sendiri. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi kalau memang ada orang yang sadar, orang yang berpikiran sehat tentunya, pasti dia tidak akan pernah mau menyakiti dirinya sendiri. Dia pasti akan mengasihi dirinya sendiri, dia akan pasti menghargai dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, inilah renungan malam hari ini dalam Roma 13 ayat 9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Jadi semua firman Tuhan itu, ya saudara, kalau diintisarikan itu ada satu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita melakukan satu hal ini, mengasihi manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka firman Tuhan katakan engkau sedang melakukan banyak kebenaran firman Tuhan. Engkau melakukan firman Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan mengingini. Engkau sedang melakukan itu ketika engkau melakukan firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang firman Tuhan ajarkan malam hari ini buat setiap kita adalah kita mengasihi sebagaimana kita ingin dikasihi. Apa yang kita inginkan lakukan dalam kehidupan kita, kita ingin dilayani seperti apa, kita ingin diperlakukan seperti apa tubuh kita ini, diri kita ini, maka Tuhan bilang sama seperti engkau mau diperlakukan seperti itu, perlakukan orang lain seperti itu. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu tolak ukurnya sama. Jadi seperti apa engkau mau memelihara dirimu, mempercantik, memperganteng dirimu,
Seperti itu pun kau melakukannya seperti dirimu sendiri. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, seperti apa engkau melakukan kepada dirimu, seperti itulah engkau lakukan kepada sesamamu. Nah masalahnya ada banyak orang mau berbeda. Oh gak bisa loh pendeta, itu kan saya memperlakukan diri saya mempercantik diri saya, masa saya mesti mempercantik orang lain. Saya menghargai diri saya, masa saya mesti menghargai orang lain. Akhirnya orang bilang gak bisa disamakan pendeta, ini kan buat saya. Kalau buat orang lain tentu lebih berbeda dong. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, sayangnya firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Yang firman Tuhan katakan, seperti engkau mau mengasihi dirimu, seperti itulah engkau harus mengasihi sesamamu manusia. Jadi tolak ukurnya jelas saudara yang dikasih dalam Tuhan. Seperti apa kita mau diperlakukan, diri kita diperlakukan, tolak ukurnya seperti itulah engkau harus memperlakukan orang lain. Siapapun dia loh saudara, siapapun dia. Karena pada dasarnya ada satu hukum yang memang tidak bisa kita tolak. Yaitu hukum di mana apa yang engkau inginkan untuk orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Itu udah hukumnya. Dan itu gak bisa enggak. Pasti akan tergenapi. Apa yang kamu tabur di sisi lain, itu yang akan kamu tuai. Itu juga sama. Inti sarinya, pesannya sama. Jadi hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan sebagai perenungan dalam program Bible and Bed ini. Yuk kira-kira kita rindu diapain sih hidup kita? Kalau engkau rindu dihargai oleh orang lain, maka perlakukan yang sama. Hargai orang lain. Kalau engkau dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, engkau tidak mau dirugikan, perlakukan itu kepada orang lain. Kalau dalam hidupmu engkau tidak mau dihianati, engkau tidak mau dicurangi, engkau tidak mau dikecewakan, lakukan itu kepada orang lain. Itu udah hukumnya saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi jangan berpikir sesuatu yang baik akan datang kepadamu kalau engkau tidak pernah melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Engkau sedang mimpi di siang bolong kalau engkau berharap seperti itu. Ya, kalau engkau berharap engkau selalu menerima apa yang baik tetapi engkau tidak pernah mau melakukan apa yang baik buat orang lain, engkau sedang berharap menuai sesuatu yang dahsyat tanpa engkau pernah menabur sebelumnya. Gak akan pernah bisa. Engkau perlu menabur dulu, engkau perlu melakukan sesuatu dulu, baru feedbacknya engkau akan terima. Sebagai apa yang pernah engkau lakukan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini yuk. Kalau engkau mau mengasihi, engkau mau dikasihi, maka mengasihilah sebagaimana kita ingin dikasihi. Kalau engkau ingin dihargai, maka hargailah sebagaimana engkau ingin dihargai. Apapun juga yang engkau inginkan orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Karena setiap kita tanam biji durian, maka yang kau tuai adalah buah durian. Tidak bisa dan tidak akan pernah terjadi ketika kita nanam biji jeruk yang kita berharap kita menuai buah durian. Engkau sedang mimpi di siang bolong. Lakukan apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu dahsyat, firman-Mu luar biasa. Firman-Mu menyingkapkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga firman Tuhan termaterai, hidup orang percaya selalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Secara khusus umat yang olehnya Tuhan percayakan malam hari ini sebelum beristirahat mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan, biarlah anugerah Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Mereka mengasihi orang lain sebagaimana mereka rindu untuk dikasihi. Hamba berdoa buat yang sakit juga Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Malam hari ini kami juga kembali akan beristirahat ya Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga kami percaya kami berbaring dengan nyenyak, beristirahat dengan tenang karena Tuhan menyertai kami. Dan besok pagi kami beraktivitas dalam berkat pertolongan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.